Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta karunia dan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan, masih diizinkan untuk merasakan, untuk menikmati manusia menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad ibni Abdullah yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Izinkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar metodologi penelitian untuk mempresentasikan PPT kami yang berjudul Literatur Review. Baik, yang pertama pengertian literatur review. Menurut Hasibuan Zainal Arifin, literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka atau dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasa ditempatkan pada bab awal. Fungsi literatur review: yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang diteliti. Yang ketiga, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Dan yang terakhir, memperjelas masalah penelitian. Selanjutnya, teknik literatur review. Cara melakukan teknik literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, mencari kesamaan atau compare. Yang kedua, mencari ketidaksamaan atau kontras. Yang ketiga, memberikan pandangan atau critiques. Yang keempat, membandingkan sintesis. Dan yang terakhir adalah meringkas atau summaris. Selanjutnya adalah langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah yang harus diperhatikan: yang pertama, dalam formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dan menarik. Permasalahan yang diangkat harus ditulis dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, mencari literatur. Literatur yang dicari harus relevan dengan penelitian sehingga membantu untuk mendapatkan gambaran atau overview dari suatu topik penelitian. Yang ketiga, mengevaluasi data. Melihat dari literatur yang ada, apa saja yang menjadi kontribusi tentang topik yang akan dibahas. Yang keempat, membuat kerangka. Tahap selanjutnya dalam membuat literatur review adalah membuat kerangka. Karena diketahui bahwa literatur review memiliki beberapa bagian atau struktur. Yang terakhir adalah mulai menyusun literatur review itu sendiri. Isi literatur review disesuaikan dengan semua data yang berhasil didapatkan diangkut selama proses membaca dan melakukan analisa. Selanjutnya adalah prioritas pemilihan materi literatur review. Yang pertama, ketetapan, yaitu isi dari sumber pustaka sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang kedua, penjelasan, yaitu sumber pustaka harus mudah dipahami dan dimengerti oleh peneliti. Yang ketiga, empiris. Sumber pustaka itu berdasarkan pada kenyataan, bukan hasil imajinasi. Yang keempat, terorganisasi, yaitu isi dari sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Yang kelima, kemutakhiran, yaitu sumber pustaka harus sesuai dan berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya atau up to date. Yang keenam, relevansi. Sumber pustaka berhubungan dengan penelitian. Yang terakhir adalah meyakinkan, yaitu sumber pustaka dapat menjadi acuan yang terpercaya bagi peneliti. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu peta literatur review. Peta literatur merupakan ringkasan visual dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, biasanya peta ini tuh disajikan dalam bentuk gambar atau visual dan bisa disusun dengan berbagai cara. Apa aja caranya? Caranya yaitu dengan disusun secara hierarkis. Hierarkis yaitu tersusun secara teknik up and down. Jadi pada bagian paling bawah diisi oleh
penelitian yang diinginkan atau yang diajukan. Nah, terus apa aja sih yang bisa dibikin dengan peta literatur review ini? Kita juga bikin dengan struktur lain, yaitu bisa menyerupai flowchart, di mana pembaca bisa melihat tinjauan pustaka disusun layaknya suatu hamparan atau unfolding yang membentang dari kiri ke kanan, dengan sisi paling kanan akhir diisi oleh penelitian yang diajukan atau dibuat. Nah, terus selanjutnya ada juga cara yang lain, yaitu bisa berbentuk lingkaran-lingkaran yang dimana setiap lingkaran itu mencerminkan suatu literatur, dan titik potong lingkaran-lingkaran yang mengindikasikan penelitian selanjutnya. Jadi peta literatur ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu bisa secara hierarkis atau teknik up and down. Yang kedua ada flowchart, dan ketiga ada berbentuk lingkaran-lingkaran atau bisa disebut sebagai diagram. Oke, baik teman-teman, saya selanjutnya ingin menjelaskan yaitu abstraksi riset. Abstraksi atau bisa disebut abstrak adalah sebuah ringkasan isi dari sebuah karya, yaitu karya tulis ilmiah yang dirujukan untuk membantu seseorang pembaca agar cepat atau agar dapat mudah untuk melihat tujuan dari sebuah tulisan. Nah, jadi inti dari abstrak ini juga untuk dapat mempermudah kita mencari apa tujuan dibuatnya tinjauan ini, yaitu agar dapat mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh para pembaca. Nah, fungsi abstrak juga mempermudah adanya unggah ke dunia maya dan mempermudah membaca memahami inti dari sebuah karya ilmiah ataupun tinjauan yang dibuat. Jenis-jenis abstraksi juga ada bermacam-macam yang bisa kita ketahui. Di sini antara lain ada abstrak informatif dan abstrak indikasi. Abstrak informatif yaitu berisi sebuah informasi dari sebuah karya ilmiah tersebut, dan abstrak indikasi yaitu berupa indikasi atau indikator yang dibuat dalam sebuah karya ilmiah. Nah, sifat-sifat dan tujuan dari abstrak ini juga yang pasti harus jelas, karena abstrak sifatnya itu sebuah ringkasan, jadi harus jelas. Terus tepat di sini tuh artinya sesuai dengan daripada isi dari karya ilmiah tersebut. Setelah itu ada ringkas yaitu berarti abstrak ini juga harus mudah dipahami ya, jadi tidak bertele-tele. Terus harus objektif sesuai dengan dari karya tulis ilmiah yang dibuat. Terus berdiri sendiri di sini maksudnya yaitu harus tegas dan tidak banyak mengandung kata-kata, sehingga abstrak ini juga mempunyai kata yang pasti sesuai dengan karya tulis ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang literatur review. Analog dengan metodologi penelitian secara umum, terdapat metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif yaitu sistem review yang digunakan untuk mensistensis hasil-hasil penelitian dengan pendekatan kuantitatif, misalnya case control study atau study reference. Pendekatan statistik dalam melakukan sintesis hasil penelitian kuantitatif ini disebut meta-analisis. Selanjutnya, contoh pendekatan kualitatif adalah systematic review dengan judul pengalaman pasien dengan ulkus pedis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sintesis semua hasil penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman hidup pasien dengan ulkus kaki. Sumber literatur adalah semua publikasi kualitatif terkait dengan pengalaman hidup pasien dengan ulkus kaki melalui metode pencarian sistematik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari literatur review, yaitu berisi tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Fungsi literatur review memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang diteliti. Teknik literatur review yaitu mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberikan pandangan, membandingkan, dan meringkas. Prioritas pemilihan materi literatur yaitu ketetapan, penjelasan empiris, terorganisasi, kemutakhiran, relevansi, dan yang terakhir meyakinkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman
dan semua audiens yang telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Dan kami meminta maaf sebesar-besarnya apabila di dalam presentasi kami ada kata-kata dan kalimat yang tidak berkenan di dalam hati para teman-teman sekalian. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.